Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nur Hasana dengan NIM 24130012. Saya berasal dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 3A. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu fonologi dan mengapa fonologi sangat penting bagi calon guru, terutama calon guru bahasa Inggris. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa dan bagaimana bunyi tersebut digunakan untuk membedakan makna. Fonologi sangat penting bagi calon guru, terutama calon guru bahasa Inggris, karena membantu memahami pengucapan yang benar, termasuk bunyi, tekanan, dan intonasi, sehingga guru dapat mengajarkan pengucapan bahasa Inggris dengan lebih baik dan lebih tepat kepada siswa-siswinya. Fonologi juga dapat membantu kemampuan speaking dan listening bagi mereka yang belajar bahasa Inggris. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan fonetik dan fonologi, dan saya akan mengucapkan contoh kata konsonan and vowel menggunakan simbol IP. Phonetics adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dari segi fisik, yaitu bagaimana bunyi tersebut dihasilkan oleh lidah, bagaimana bunyi itu diucapkan, dan bagaimana bunyi tersebut didengar. Sedangkan fonologi mempelajari bagaimana bunyi-bunyi tersebut berfungsi dalam suatu bahasa dan bagaimana bunyi itu digunakan untuk membedakan makna kata. Selanjutnya saya akan melafalkan beberapa bunyi konsonan dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah bunyi C, yaitu pada kata think and thank you. Kata ini diucapkan di ujung lidah di antara gigi atas dan bawah. Bunyi yang kedua adalah D pada kata this and mother. Bunyi ini mirip dengan kata huruf C, tetapi diucapkan dengan lebih bersuara. Bunyi selanjutnya itu huruf selanjutnya adalah she, seperti dalam kata she. Dan selanjutnya ada huruf Z seperti dalam contoh kata mizu. Bunyi ini jarang muncul di awal kata dan biasanya terdapat di tengah kata. Huruf selanjutnya adalah ada huruf Y, for example dalam kata yes. Selain huruf konsonan, terdapat juga huruf vokal. Yang pertama adalah huruf I pada contoh kata sit. Bunyi ini merupakan vowel yang singkat atau pendek. Yang kedua yaitu ada huruf I seperti pada kata si. Bunyi ini merupakan huruf vowel yang panjang. Perbedaan panjang dan pendek pada pengucapan ini sangat penting karena dapat menyesuaikan makna dalam bahasa Inggris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang phoneme and minimal pairs. Phoneme adalah satuan bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang memiliki fungsi untuk membedakan makna. Artinya, perubahan satu bunyi saja dalam sebuah kata dapat menyebabkan perubahan arti. Setiap bahasa memiliki sistem fonem yang berbeda-beda, sehingga bunyi yang penting dalam satu bahasa belum tentu penting dalam bahasa lainnya. Selanjutnya, minimal pairs adalah pasangan kata yang hanya berbeda pada satu bunyi fonem saja, tapi memiliki makna yang sangat berbeda. Minimal pairs sangat penting dalam pelajaran bahasa Inggris karena membantu pelajar memahami perbedaan bunyi yang sering terdengar mirip, terutama bagi pembelajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa asing. Contoh minimal pairs yang pertama adalah sheep and sheep.
Kata ship menggunakan bunyi vowel huruf I yang sangat pendek, sedangkan ship menggunakan bunyi vowel yang panjang yaitu I. Perbedaan vowel ini menyebabkan perbedaan makna, di mana ship berarti kapal dan sheep berarti domba. Contoh yang kedua yaitu bed and pet. Perbedaan kedua kata ini terletak pada bunyi awalnya yaitu B and bed. Bunyi B merupakan bunyi voice, sedangkan P bunyi unvoiced. Meskipun perbedaannya kecil, bunyi ini sangat berpengaruh terhadap arti kata. Dengan mempelajari fonem dan minimal verbs, calon guru bahasa Inggris dapat membantu siswa mengenali perbedaan bunyi secara lebih akurat, sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuan listening, pengucapan, serta menghindari kesalahan dalam pengucapan bahasa Inggris. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silabel atau suku kata serta struktur silabel dalam bahasa Inggris secara lebih jelas dan lebih rinci. Silabel adalah satuan pengucapan dalam sebuah kata yang memiliki satu bunyi vowel sebagai inti. Setiap kata dalam bahasa Inggris setidaknya memiliki satu silabel. Silabel sangat penting karena berhubungan dengan cara pengucapan kata, pembagian suku kata, serta penempatan tekanan atau stres dalam sebuah kata. Dalam satu silabel terdapat 3 bagian utama yaitu onset, nukleus, dan koda. Onset adalah bunyi konsonan yang berada di awal silabel, namun tidak semua silabel memiliki onset. Nukleus adalah bunyi vowel atau vokal yang menjadi inti dari silabel dan merupakan bagian yang paling penting karena tanpa vowel silabel tidak dapat terbentuk. Koda adalah bunyi konsonan yang berada di akhir silabel dan bersifat opsional, yang artinya tidak semua silabel memiliki koda. Struktur silabel digunakan untuk menunjukkan susunan antara konsonan dan vowel dalam suku kata. Dalam penulisan struktur silabel, huruf C melambangkan konsonan, sedangkan huruf V melambangkan vowel atau vokal. Dengan memahami struktur ini, kita dapat mengetahui pola bunyi dalam sebuah kata. Seperti contoh dalam kata cat memiliki satu silabel dengan struktur konsonan, vowel, konsonan. Bunyi K bersifat sebagai onset, bunyi E berfungsi sebagai nukleus, dan bunyi T berfungsi sebagai koda. Struktur ini merupakan salah satu struktur silabel yang paling umum dalam bahasa Inggris. Contoh selanjutnya itu adalah kata stop. Kata ini juga memiliki satu silabel dengan struktur konsonan, vowel, konsonan. Bunyi S dan T merupakan konsonan yang membentuk onset, bunyi O merupakan nukleus, dan bunyi P merupakan koda. Contoh ini menunjukkan bahwa satu silabel dapat diawali oleh lebih dari satu konsonan. Dengan memahami silabel atau struktur silabel, calon guru, terutama guru bahasa Inggris, dapat membantu siswa membagi kata dengan benar, mengucapkan kata dengan lebih jelas, serta memahami pola pengucapan dalam bahasa Inggris secara lebih baik. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.